Terima kasih dokter sebelumnya sudah mau berkunjung ke CNBC Indonesia untuk berbincang bersama kami. Mungkin langsung saja dok, ini kan pada kuartal 3 di tahun ini, di tahun 2025, ini BMHS ini mencatat pendapatan 397 miliar rupiah begitu ya. EBITDA ini margin naik dari 13% ke 17%. Dan laba bersih juga naik nih menjadi 13,6 miliar rupiah. Nah sebenarnya dok, apa sih faktor fundamental yang mendasari dan juga mendorong dari lonjakan profitabilitas ini? Ya, kita melihat bahwa perkembangan dari industri pelayanan kesehatan di Indonesia itu memang mendapatkan tentu atensi besar. Dan kami percaya bahwa memang secara fundamental industri kesehatan ini akan terus bertumbuh. Dan ini terlihat dari, mungkin kalau kita lihat dari industri seperti di Rumah Sakit Bunda, kita mempunyai perbaikan yang selama 1 tahun terakhir kita perbaiki, dan kita melihat dari inpatient, outpatient itu tadi dia meningkat, dan terutama layanan berbasis dari surgery seperti bedah itu meningkat cukup signifikan. Dan kita melihat bahwa pertumbuhan fertility industri seperti di bayi tabung, klinik Morula kami mempunyai 11% Q-on-Q yang sangat memberikan confidence ke kita bahwa apa yang kita lakukan secara fundamental sudah ada perbaikan. Dan kita juga melihat bahwa dengan adanya tentu perbaikan dari seluruh lini, diagnos juga sebagai bagian layanan diagnostik kita, meningkat sekitar hampir 13% dari year on year. Dan itu sesuatu yang memberikan confidence ke kita. Di luar dari itu juga kita melihat bahwa perbaikan EBITDA itu didasari dari perbaikan efisiensi dari farmasi, kemudian dari procurement, dan ini tentu akan berimpact kepada bottom line kita. Ini sangat memberikan confidence ke kita. Oke, dok, ini kan perubahan mix layanan menunjukkan ada 51% pendapatan kini kan berasal dari layanan yang kompleks seperti IVF gitu kan ya, high risk pregnancy, NICU. Nah, apakah Dewan ini melihat konsentrasi pada segmen ini sebagai kekuatan atau sebenarnya sebagai resiko jangka panjang nih? Sebenarnya kalau nama Bunda sendiri kan sudah translate sebagai afiliasi ke ibu dan anak, yes, betul. Clear ya. Dan kami melihat ini sebagai suatu aksentuasi dan diferensiasi dari grup dari Rumah Sakit Bunda dengan kompetitor lainnya. Dan kami melihat di sini bahwa dengan kedalaman dari apa yang kita miliki untuk kita bangun 50 tahun lebih ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita bisa lebih gunakan sebagai suatu faktor growth drivernya. Dan kami melihat bahwa produk ini sangat banyak sekali punya potensi untuk pengembangan yang tidak lepas dari tentunya akan berkaitan dengan orientasi family yang kita miliki. Jadi kalau kita lihat dari secara keseluruhan, memang inovatif inisiatif yang kita lakukan di dalam grup kita berkaitan dengan produk yang ada di ibu anak itu akan mempunyai suatu nilai lebih. Tentu kita tidak melupakan bahwa bisnis rumah sakit itu akan sangat berkaitan juga dengan yang lain, dan complexity itu akan berkaitan antara ibu dan anak dengan yang tentu produk layanan yang lain. Kami lihat pintu masuk sebagai ibu dan anak adalah merupakan entry point yang sangat konsisten dengan identitas kami, dan juga itu akan tentu relevan dengan industri layanan kesehatan secara umumnya. Nah, tapi kalau misalnya dari dokter sendiri melihatnya bagaimana nih untuk menilai keseimbangannya begitu ya antara layanan yang kompleks dan juga layanan-layanan reguler lain? Pasti, kalau kita melihat bahwa sekarang dengan adanya kontribusi ibu dan anak itu kita hampir sekitar 40-50% dari seluruh kontribusi revenue kita, tapi kita juga tahu bahwa layanan yang berbasis pada industri yang di dalam layanan yang lain itu akan juga kembali kepada reimbursement package-nya. Kita tahu bahwa regulasi dari PBJS itu tentu ada challenge sendiri, tapi kalau kita bicara dari asuransi atau out of pocket, itu akan mempunyai suatu kontribusi yang besar, dan kita akan konsisten untuk fokus di situ. Oke, lalu manajemen ini kan juga mengklaim ya strategi maksimalisasi utilitas aset ini sebagai motor profit seperti okupansi lebih tinggi, lalu juga efisiensi alat. Nah, bagaimana nih dari Dewan memastikan peningkatan utilitas ini tidak utilisasi begitu ya, tidak mengorbankan keselamatan pasien dan standar klinis? Sudah pasti kami sangat berhati-hati sekali terhadap kualitas, karena dalam hal ini kita mengevaluasi proses untuk penambahan dari dari pengisian aset kita, utilisasi kita itu kita fokuskan kepada aset yang sudah kita mungkin investasikan dalam beberapa tahun terakhir yang belum kita maksimalkan. Dan kita ada beberapa aset di kota-kota seperti Palembang, ada di Padang, ada di Bekasi, itu semua kita akan maksimalkan. Terlepas dari itu juga kita melihat bahwa yang namanya
pengembangan rumah sakit pasti itu akan berhati-hati terhadap bagaimana patient safety. Jadi kita akan balance antara kebutuhan untuk kita peningkatan kuantitas, tapi juga diselaraskan dengan kualitasnya. Nah, indikatornya tuh apa aja sih, Dok, yang mungkin rutin nih untuk dipantau dari Dewan Komisaris sendiri untuk menjaga bahwa kualitas yang diberikan kepada para pasien di Bunda sendiri ini tetap terjaga? Yang pasti kita melihat ada beberapa patient safety measurement ya. Di situ ada seperti kayak angka infeksi atau angka return ke rumah sakit. Itu merupakan pemantauan rutin yang tidak hanya di level dari manajemen tapi juga di level dewan pengawas atau komisaris yang akan mengawasi melalui komite audit kami. Jadi perhatian kami terhadap quality itu sangat dalam sekali, dan kami melihat bahwa disinilah kekuatan dari fundamental yang kami bangun selama setahun terakhir. Oke, selanjutnya ini kan kita juga tahu ya bahwa ekosistem dari BMHS ini sangat baik begitu ya, Dok ya, ada RS Bunda, ada Morula IVF. Nah, ini kan diklaim ini dapat menekan biaya dan juga meningkatkan margin. Nah, sebagai pengawas, apa indikator yang Dewan gunakan begitu untuk menilai nih bahwa sinergi dari RS Bunda, Morula IVF, dan juga diagnosis ini benar-benar memang menurunkan biaya operasi gitu, bukan hanya menambah kompleksiti saja. Kompleksiti pasti terjadi dalam satu ekosistem, tapi kalau kita melihat bahwa interrelation antara companies yang ada di bawah BMHS itu sangat sinergi. Kita mengambil contoh pada pasien yang hamil pada program bayi tabung, kita mencoba mengevaluasi berapa besar kontribusi dari tes untuk kromosom yang kita periksa melalui tes genomik di Diagnos. Dan kita melihat bahwa utilisasi dari teknologi ini dapat kita terapkan pada saat ibu itu hamil, di mana pada saat hamil kita akan menerapkan suatu tes genomik lagi untuk mengevaluasi berapa besar kesehatan dari si anak. Jadi continuity dari tes itu akan berimplikasi terhadap sinergi kerja di antara satu unit bisnis dengan yang lain. Sehingga pada saat bayi itu lahir di Rumah Sakit Bunda, kita tahu bahwa outcome yang kita bina dari awal embrio sampai lahir itu memang akan menjadi suatu continuity dari sinergi bisnis di antara bisnis yang ada. Dan kami juga melihat bahwa itu adalah komponen kita untuk menjaga kualitas dari layanannya. Oke, nah selanjutnya ini kan efisiensi biaya ini kan juga turut menyumbang peningkatan dari EBITDA. Nah, bagaimana Dewan Komisaris sendiri memastikan efisiensi tidak berarti under investment nih kepada SDM, baik kepada pelatihan dan juga teknologi dari medis sendiri. Ya. Saya melihat bahwa efisiensi itu adalah suatu hal yang penting dan selalu dilakukan setiap perusahaan ya. Tapi kita melihat di sini bahwa efisiensi yang bijaksana, tentu kita harus melihat bahwa efisiensi itu tidak akan men-sacrifice quality. Sehingga investment yang kita lakukan itu adalah improvement terhadap quality dari SDM.